Your fate awaits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright.
Mari angkat kerinduanmu, mari bawa kerinduanmu, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, panggil nama Yesus. Kirayalah Baba Baba Baba, kirayalah Maya Lama Baba Baba Baba. Haleluya. Shalom guys, jumpa lagi. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Tolong sampaikan firman Tuhan lewat hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini. Biar Roh Kudus mencerahkan kami menghadapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya jelas firman Tuhan ini kepada kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 dikatakan begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku."
Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihlah aku." Lalu Yesus berhenti berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki padaku?" Jawab orang buta itu, "Rabuni aku, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada sebuah film berjudul The Flash. Film ini mengisahkan seorang anak muda yang seluruh keluarganya dibantai sedemikian rupa, tetapi dia diselamatkan dan dididik sedemikian rupa oleh orang yang membunuh keluarganya. Film The Flash ini mempresentasikan seorang anak muda yang baik hati, tampan, kaya, dikagumi dan sebagainya, dan menjadi seorang pahlawan. Dan apa yang dilakukannya ketika ada kejahatan di satu kota, di tempat dia tinggal, dia dengan kecepatannya, karena memang karunia yang dimiliki ada kecepatannya, dia menolong orang itu. Sedemikian rupa dia lewat, dan pada akhirnya orang yang mengalami masalah itu tertolong. Pada akhirnya dia dielu-elukan di kota itu. Dia menjadi pribadi yang sangat istimewa. Pribadi yang istimewa karena apa yang di dalam dirinya, sesuatu yang di dalam dirinya itu dibagikan kepada banyak orang. Sesuatu yang dimiliki di dalam hidupnya dinikmati banyak orang. Itu makanya kehidupannya berdampak dan istimewa. Saya mengajak kita untuk merenungkan istimewa itu apa. Kalau Flash istimewanya untuk menolong orang, tetapi kita melihat firman Tuhan yang kita baca barusan mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang juga istimewa di Alkitab. Dimulai dari dalam dirinya, pada akhirnya dia menjadi pribadi yang begitu istimewa, pribadi yang begitu disanjung oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Itu makanya saya mengajak saudara, mengajak engkau sore ini merenungkan apa ciri-ciri orang yang istimewa. Apa ciri-ciri istimewa itu, guys? Apa yang ada dalam hidupmu yang istimewa? Apakah menunjukkan hal itu? Apakah kita mempunyai hal itu? Yang pertama, dari apa yang kita baca tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan pertama bahwa ciri orang yang istimewa itu, perhatikan, mau mendengar. Perhatikan ayat yang ke-47. Ketika didengarnya, frase didengar itu adalah sebuah potensi yang ada di dalam kehidupan kita, bukan? Kita punya telinga untuk mendengar. Itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bartimeus, orang yang tidak dianggap, orang yang dipinggirkan, tetapi kenapa dia begitu istimewa di hadapan Tuhan? Karena dia menggunakan potensi dirinya, pendengarannya untuk Tuhan. Mengapa Bartimeus? Perhatikan, mengapa Bartimeus berseru? Ini yang istimewa. Mengapa Bartimeus berseru, "Anak Daud"? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan Tuhan. Ingat, Bartimeus orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Mesias. Tetapi Yesus mengerti bahwa dia adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi itu memanggil anak Daud. Berarti Yesus tahu bahwa Bartimeus adalah orang yang menantikan Mesias. Bartimeus mengenal pribadi Yesus sebagai Mesias. Ia tidak mengenalnya sebagai orang Nazaret. Begitu juga dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Nah, perhatikan ini. Pengenalan dirinya dimulai dari apa? Dari pendengarannya. Betul nggak, guys? Dia orang buta. Dia kerjaannya duduk sepanjang hari. Dia tidak bisa melakukan apapun. Tetapi dia menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan apa yang diberitakan banyak orang tentang Yesus. Dia orang yang punya keterbatasan, tetapi dia punya mengerti bahwa potensi yang ada di dalam dirinya adalah pendengarannya. Pertanyaannya hari ini, guys, apa potensimu yang paling menarik bagi hidupmu? Apa potensimu di hari-hari ini, di zaman-zaman seperti ini, yang begitu banyak mudah kita lakukan? Saya percaya
Engkau punya banyak potensi dalam kehidupanmu, tapi pertanyaannya apakah engkau menggunakan potensimu itu dengan benar? Bartimeus mengajarkan, dia orang yang terbatas, tapi dia punya potensi. Telinga digunakan untuk mendengar. Ingat, Bartimeus orang yang dikatakan buta sejak lahir. Jadi dia mendengar tentang Mesias dari telinganya. Itu makanya kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan telinga bukan semata-mata sebagai alat pendengaran untuk memuaskan kita hari-hari ini. Kita yang sibuk di rumah mungkin mendengarkan apa? Apa yang engkau dengarkan hari-hari ini? Tujuan utama Tuhan memberikan telinga kepada kita adalah untuk mendengarkan ajaran yang baik, kata 2 Timotius pasal yang keempat. Bahkan kitab Matius pasal yang ke-13, siapa bertelinga hendaknya dia mendengar. Dan kita harus tahu, dalam konsep kita sebagai anak Tuhan yang punya iman di dalam Tuhan, dalam kelangsungan hidup orang percaya, mendengar itu sangat penting. Mendengar sesamamu, mendengar orang tuamu, mendengar temanmu, mendengar sahabatmu, mendengar medsos, mendengar apa yang engkau, dan ingat, apa yang masuk dari pendengaranmu, nanti itu yang keluar. Dan apa yang keluar itu menentukan apa yang ada di dalammu. Dan saya mau katakan, apa yang di dalammu itulah sebenarnya potensi yang sedang engkau bangun keluar, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya dalam terjemahan aslinya, mendengar ini menarik sekali dalam konsep Alkitab. Kata yang dipakai itu adalah mendengar kesediaan untuk menerima atau menyimak. Contohnya begini, kalau saya lagi berjalan di jalan, kalau mendengar ada bel mobil atau motor, tin gitu, saya akan minggir mungkin. Itu mendengar. Tetapi konsep mendengar di Alkitab nggak seperti itu. Konsep mendengar itu adalah menyimak dan memperhatikan sehingga masuk dalam pikiran dan hatimu, makanya bisa keluar. Makanya Alkitab katakan cepatlah mendengar, jangan cepat berbicara. Kalau cepat berbicara engkau akan julid. Saudara artikan sendiri, engkau lebih mengerti julid daripada saya. Dan itulah mengapa dalam kehidupan kita orang Yahudi mengerti bahwa perbedaan antara mendengar dan mentaati adalah sebuah kesamaan. Tidak taat berarti mengabaikan. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan hari-hari ini, dalam masa-masa seperti ini. Kita kadang mempergunakan telinga kita kurang bijaksana. Bahkan kadang kita pula mempergunakan untuk bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar, mendengar sesuatu yang baik, itu pasti akan keluar yang baik. Mendengar sesuatu yang baik di dalam diri akan keluar menjadi diri yang baik. Satu kali ketika saya pernah bekerja sebagai detailer, sales obat, saya diminta oleh perusahaan untuk datang ke satu rumah sakit untuk memenangkan satu tender. Singkat cerita, saya datang ke sana. Ada begitu banyak utusan dari perusahaan, mereka gagal. Dan saya anak baru diutus untuk ke sana. Banyak orang yang berkata, mana mungkin anak baru. Singkat cerita, saya sampai di sana. Apa yang saudara saya lakukan? Saya bertemu dengan satpam, guys. Ngobrol dengan satpam, tanya, apakah kebiasaan dari direktur rumah sakit ini? Dia cerita banyak hal, karena dia cewek. Dia cerita banyak hal tentang kehidupan. Tapi itu belum menjadi sebuah clue bagi saya untuk mendekati dia. Tapi kemudian ketika saya masuk mau minta stempel, saya ketemu dengan teman SMA yang menjadi perawat di situ. Dan ternyata dia itu asisten dari direktur itu, guys. Pada akhirnya dia cerita, kamu mau ketemu direktur? Iya. Dia bilang begini, direktur saya sukanya cuma berbicara tentang anaknya yang empat-empatnya jadi dokter. Engkau tahu, guys, saya punya clue di situ. Saya masuk, saya ketok pintunya. Saya berkata begini, silakan masuk. Wah, judes sekali. Saya berkata begini, perkenalkan nama saya Dwi, saya dari perusahaan A. Untuk waktu 1 menit, terima kasih untuk perkenalannya ya Bu ya. Saya tinggalkan kartu nama. Saya berjalan mundur. Kemudian saya lihat sekeliling itu benar banyak foto anaknya. Saya berkata begini, anak ibu yang 3 cantik ya, dan dokter semua. Terima kasih waktunya. Saya keluar.
Ketika saya keluar, saudara, engkau tahu, dia teriak dari dalam, kamu masuk sini, Dwi. Weh, saya takut. Jangan-jangan saya dimarahi karena perkataan itu. Ternyata dia berkata, kamu duduk di sini, saya mau cerita tentang anak saya. Saudara, saya yang minta waktu 1 menit. Saya duduk di depan dia 2 jam. Dan saudara, ketika saya pulang, 4 lembar bolak-balik orderan itu di tangan saya. Dan perusahaan kaget. Apa yang saya lakukan selama 2 jam? Saya mendengarkan dia dan menyimak dia. Saya mendengarkan dia berkata tentang kehidupan keluarganya. Dan ketika itu, saya mendapatkan sesuatu yang ajaib bagi kehidupan. Yang pertama, ciri orang yang istimewa mau mendengar. Yang kedua, ciri orang yang istimewa, ayat 48 dikatakan begini, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras, ia berseru, anak Daud, kasihlah aku. Yang pertama mau mendengar, ciri orang istimewa. Yang kedua, mempunyai semangat. Bartimeus mempunyai semangat dan motivasi yang kuat. Kenapa demikian? Dia mengerti, dia punya semangat karena menempatkan Yesus sebagai Mesias. Satu pengharapan bagi kehidupan orang yang terbeban. Satu pengharapan bagi kehidupannya yang yang diabaikan oleh banyak orang. Pengharapannya bahwa Mesias datang untuk menyelamatkan dia, merubah hidupnya. Makanya dia semangat berteriak-teriak. Meskipun kata Alkitab banyak orang menegurnya, meskipun kata Alkitab banyak orang yang menarik-narik dia, tetapi dia semangat ingin menjumpai Tuhan. Karena itu pengharapan dia. Ini salah satu nilai yang luar biasa dari Tuhan. Semangat itu menimbulkan kegairahan, dan kegairahan menimbulkan gembira. Dan gembira, kata Amsal, adalah obat. Hari ini banyak orang yang stres, tapi kalau kita gembira, engkau punya obat dalam hidupmu, punya semangat dalam hidupmu. Meskipun ditegur, meskipun dia apapun, sedemikian rupa Bartimeus berjuang untuk mendapatkan Tuhan. Nah, pertanyaannya simpel buat engkau, guys. Ketika engkau dihadapkan dengan situasi yang sulit hari ini, entah itu studimu, entah itu pekerjaan yang baru engkau rintis, entah itu engkau yang di PHK, entah itu engkau yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, masalah keluarga, masalah pacar, masalah pekerjaanmu, apakah engkau masih punya semangat, punya pengharapan bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam Yesus? Ketika engkau melakukan seperti itu, dihadapkan dengan situasi yang rumit, semangat itu menentukan langkah hidupmu. Apakah engkau tetap bisa berjalan, move on dalam hidupmu, bisa berjalan dalam keadaan ini, atau terpuruk dengan keadaanmu? Hari-hari ini banyak orang terpuruk, meskipun situasinya sebenarnya memungkinkan anak muda untuk berjuang sedemikian rupa. Karena fase-fase seperti ini, fasenya anak muda untuk melompat lebih jauh. Tetapi apakah engkau punya pendengaran yang baik? Apakah engkau punya motivasi yang baik dalam kehidupanmu? Ada seorang hamba Tuhan mempunyai anak yang bisa dikatakan gila. Setiap hari hamba Tuhan ini berdoa. Anaknya diajak kemana-mana seperti anak yang normal. Dia mendapatinya begini, ketika dia berdoa, dia berkata anaknya sembuh. Tapi ketika dia membuka mata, anaknya tetap tidak sembuh. Dia bergumul bukan 1-2 tahun. Dia bergumul puluhan tahun. Dia lakukan itu setiap hari dengan semangat. Dia setiap hari mengkondisikan dia bersama dengan anaknya untuk pergi keluar, sambil menunjukkan dunia di luar. Dan ketika dia memejamkan mata, dia berkata, Tuhan, anakku sembuh. Tapi ketika dia membuka mata, anaknya belum sembuh. Satu fase, satu titik tertentu, dia pernah juga mengalami kegalauan, putus asa dalam kehidupannya. Tetapi dia ingat firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat. Dia punya semangat kembali, dia lakukan itu. Dan ajaibnya, hari ini anaknya sembuh dan masuk sekolah Alkitab. Sama dengan kehidupan ketika saya bergumul dengan anak saya yang mengalami speed delay. Saya teringat akan kesaksian itu. Saya memejamkan mata, saya berdoa, Tuhan, ketika memejamkan mata, anakku bisa ngomong, bicara, bahkan mimpi. Ketika tidur anak bisa bicara. Tapi kemudian ketika membuka mata, saya masih harus mengantarkan tiap hari terapi dan mempunyai waktu khusus dengan dia setiap hari.
Dan puji Tuhan hari ini sudah bisa berkata, "Papa, saya mau es krim." Ada sebuah perubahan ketika engkau punya semangat dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah ketika terpuruk engkau punya semangat di dalam Tuhan? Itu yang penting dan itu yang menentukan langkah kehidupanmu di masa mudamu yang seperti ini. Ciri orang yang istimewa mau mendengar. Ciri orang yang istimewa mempunyai semangat. Dan ciri orang yang istimewa mempunyai keyakinan yang kuat. Perhatikan ayat yang ke-49 dan 52. Dia berkata begini di ayat 51, di ayat 49. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus ingat dari apa yang kita baca tadi, dia mempunyai keyakinan yang kuat. Permintaan pertama-tama Bartimeus tidak minta kesembuhan, guys. Perhatikan, Bartimeus pertama-tama tidak meminta kesembuhan, tapi dia meminta Yesus mengasihinya. Yang ia butuhkan adalah kasih karunia, dan setelah itu ia mendapatkan kesembuhan. Bartimeus memiliki iman yang kuat dan ia percaya penuh Yesus menyembuhkan. Iman berbicara yang dari dalam, yang terdalam dalam hatinya. Bartimeus menguatkan dan membuka hatinya. Hati adalah pusat segalanya. Perasaan, sedih, senang, keputusan, dan lain sebagainya. Makanya hatinya dia buka untuk menerima Tuhan dulu, supaya Tuhan mengasihi hatinya, mengasihi dirinya di dalam hatinya. Potensi yang terdalam dari kehidupan manusia adalah dalam dirinya. Keberhasilanmu tidak ditentukan dari apa yang di luar sana, enggak. Tetapi keberhasilan manusia ditentukan dari dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya ada siapa, itu yang menentukan keluarnya. Kalau kita tahu yang di dalam diri kita Tuhan, apa yang engkau dengar apakah Tuhan? Apakah semangatmu di dalam Tuhan? Apakah keyakinanmu di dalam Tuhan? Dan keyakinanmu, keberhasilanmu ditentukan dari yang dalam. Hati sumber pertimbangan dan pikiran, itu dalam hatimu. Begitu pentingnya peranan hati, sehingga Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Perhatikan ini yang dikerjakan Bartimeus. Lebih dari itu, dia juga mengerjakan begini. Kita harus tahu pengertian konteks pada saat itu pengemis. Itu pada saat itu dia harus mendaftar, bahasanya sekarang, mendaftar ke kelurahan. Ketika dia mendaftar dan kemudian dari kelurahan itu, dia diberikan jubah. Jubah itu tidak boleh dilepas ketika dia menjadi pengemis. Ketika dia melepas jubah itu berarti dia sudah tidak menjadi pengemis. Dan ketika jubah itu, dengan jubah itu dia duduk, orang yang punya duit ketika melewati dia harus memberikan duit kepada orang yang memakai jubah. Makanya orang yang curang, dia tidak akan mau melewati di depan orang yang mengemis pada saat itu memakai jubah. Dia mungkin akan melingkar. Tetapi orang yang baik hati akan melewatinya dan memberikannya. Dan perhatikan, jubah itu dilepas. Jubah itu dilepas kalau dia sudah sembuh. Boleh dilepas. Tetapi perhatikan apa yang kita baca. Bartimeus belum sembuh dari butanya, guys. Tetapi dia melepas jubahnya. Itu loh keyakinan yang kuat. Orang yang mau mendengar, orang yang mempunyai semangat, dan orang yang punya keyakinan, dia melangkah meskipun dalam kondisi yang terpuruk. Perhatikan, guys. Dia lepas jubahnya. Dia belum sembuh. Dia belum mengalami mukjizat Tuhan. Tapi dia lepas zona nyamannya. Dia datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan anugerahnya. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Orang yang bisa melakukan itu kalau orang bisa membuka hatinya. Dia tahu di dalam dirinya ada siapa. Dia tahu bahwa masa depannya ditentukan di dalam dirinya. Dan yang paling harus tahu, dia tahu di dalam dirinya ada Kristus. Itu bisa membuka dia untuk menantang kehidupan ini. Saya mendorong engkau, guys, untuk bisa hidup yang seperti itu. Ciri orang yang istimewa mau mendengar. Ciri orang yang istimewa mempunyai semangat. Ciri orang yang istimewa mempunyai keyakinan yang kuat. Satu kali ada sebuah kisah. Seorang hamba Tuhan dari Nigeria, dia dipindah tugaskan ke negeri Cungkok.
hamba Tuhan ini mempunyai anak yang berumur 10 tahun, laki-laki. Dia ada di gereja itu. Gereja itu gereja yang sangat bagus. 6 bulan mereka ada di situ. Anaknya ikut sekolah minggu. Gedung antara gedung pertemuan ibadah sekolah minggu dengan umum terpisah. Dipisahkan oleh sebuah taman yang indah, karena memang gereja itu tempatnya indah. Dan di ujung pojok sana ada seorang penjual balon yang gemuk. Tidak segemuk saya sekarang sudah kurus, guys. Orang yang gemuk. Setiap selesai ibadah sekolah minggu, anak-anak berebut untuk membeli balon. Si anak hamba Tuhan ini tergelitik untuk melihat hal itu. Dia meminta uang kepada mamanya, tetapi mamanya belum memberi. Sampai pada akhirnya dia memohon terus sampai 2 bulan. Dia tidak patah semangat. Dia tetap mengerjakan, meminta uang kepada mamanya. Pada akhirnya mamanya berjatuhlah belas kasihan itu. Dia memberikan uang. Dengan gembira, dia mendatangi bapak tua itu. Dan bapak tua dengan senang mendatangi anak pendeta itu. Sebenarnya bapak tua ini mau memberikan balon itu gratis, tetapi anak ini tidak mau. Dia bilang, saya sudah meminta uang kepada mama, jadi saya berikan kepada bapak. Tapi sebelum saya diberi balon, saya mempunyai satu pertanyaan buat bapak. Dia terdiam sejenak, dan kemudian dia bertanya, Pak, saya memperhatikan selama 6 bulan lebih kami ada di sini. Saya perhatikan Bapak tidak pernah menjual balon yang berwarna hitam. Bapak itu terdiam. Bapak tahu bahwa anak ini sudah tahu kan, orang dari Nigeria, saudara kita dari Nigeria, sudah tahulah begitu kan. Dia takut menyinggung perasaannya, dan kemudian dia peluk anak ini. Dia katakan, nah, yang membuat balon ini disukai oleh temanmu dan indah di hadapan mereka, bukan dari apa yang dari luar, tetapi apa yang dari dalam. Saudara, hari ini engkau dan saya, guys, engkau dan saya hari ini hidup dalam dunia yang packaging. Dari luarnya dipermak sedemikian rupa supaya indah. Dari luarnya dipermak sedemikian indahnya, tapi dari dalamnya tetap sama. Tapi kalau engkau dari dalam engkau diperbaiki yang baik, keluar akan tetap baik. Yang dari dalam itu menentukan apa yang akan keluar dari kehidupanmu. Hatimu menentukan seberapa lebar engkau menerima kasih Tuhan. Hatimu adalah tempat di mana Tuhan berada, maka buka hatimu. Undang Kristus dalam hatimu. Siapa kita yang bisa mengundang Kristus? Kita adalah orang yang harusnya mati di dalam dosa, terkubur sedemikian rupa, mati karena kehidupan kita. Kita yang biadab di hadapan Tuhan, kita yang di hadapan Tuhan sangat tercela, yang harusnya mati di api neraka itu. Tetapi ketika hatimu terbuka oleh Tuhan, maka Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu, dia datang menghampiri hatimu. Hatimu itu adalah tempat yang diinginkan Tuhan. Buka hatimu sedemikian rupa supaya kasih Kristus itu ada dalam hatimu, supaya yang kita tidak mampu, supaya kita yang sebenarnya tidak layak, sebenarnya kita yang harusnya mati dalam api neraka, tetapi ketika hatimu engkau buka di dalam Kristus, maka Kristus akan bertahta dengan indah. Pada saat itulah engkau menjadi pribadi. Hatimu menentukan apa yang bisa keluar. Makanya dari tadi saya katakan, masa depanmu bukan terletak dari luarnya. Hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang begitu kacau balau, begitu sedemikian rupa. Tapi hari ini kita belajar, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang istimewa, engkau ingin punya masa depan yang indah, punya masa depan yang cerah, kita belajar hari ini, pribadi yang disenangi Tuhan, pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, adalah pribadi yang mau mendengar, adalah pribadi yang mau mempunyai semangat di dalam Tuhan, adalah pribadi yang mempunyai kekuatan iman, dan itu terletak di dalam hatimu. Hatimu menentukan apakah engkau bisa
menguasai kehidupanmu, sehingga ketika engkau keluar dalam kehidupan ini, mencerminkan, mempertontonkan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Orang tidak akan bisa berdampak tanpa membuka hatinya untuk Tuhan. Saya mendorong engkau guys hari ini, buka hatimu di hadapan Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu yang menentukan langkah hidupmu, maka kehidupanmu akan dalam pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika engkau merenungkan firman Tuhan ini, engkau yang sebenarnya dengan saya yang sepertinya tidak layak, yang sepertinya menghadapi hukuman, tetapi ketika engkau membuka hatimu, hatimu itu yang akan membuat engkau disukai oleh banyak orang dan diterima oleh banyak orang. Seperti Bartimeus, seperti juga engkau dan saya, ketika engkau meminta, kasihinlah aku Tuhan, maka Tuhan akan datang mengasihimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang terbatas ini, tapi hamba percaya firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dengan indah dalam kehidupan setiap kami, menjadi pribadi yang istimewa, karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, dalam masa depan kami, dalam kehidupan kami, dalam apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, masa muda kami menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, karena kami mau mendengar Tuhan, karena kami mempunyai semangat di dalam Tuhan, karena kami mempunyai iman, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, sehingga hati kami penuh melimpah dalam ucapan syukur, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga yang dari dalam ini keluar. Masa depan kami ditentukan dari dalam kami. Kami tahu di dalam diri kami ada Yesus, dan Yesus itu yang akan berjuang, yang akan menolong kehidupan kami. Hamba percaya dengan segala keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba berdoa memberkati Grace Nation ini, semua yang terlibat di dalamnya. Berkat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan akan menyertai langkah hidup mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Kristus menyertai kehidupanmu. Percaya kita berkata, amin. God bless you. See you.